sekurang-kurangnya 10 tahun terakhir atau lebih, karena ya mungkin hampir 15 tahun terakhir, saya pribadi secara khusus melakukan studi tentang substansi dari wacana Islam moderat itu, dan sekaligus secara simultan juga melakukan engagement dengan berbagai pihak, termasuk pihak-pihak internasional. Saya melihat sejumlah masalah di dalam wacana Islam moderat itu, yang menurut saya menjadi sebab kenapa walaupun sudah sekian lama wacana ini dikembangkan dan disiarkan, tetap saja masalah-masalah terkait dengan gerakan kekerasan atas nama agama tidak sungguh-sungguh bisa diatasi. Bahkan di beberapa hotspots di dunia internasional justru semakin berkembang. Pada tahun 2017 yang lalu, Wakil Presiden Amerika Serikat waktu itu, Mike Pence, berkunjung ke Indonesia. Kemudian salah satu agenda kegiatannya adalah pertemuan interfaith dialog di Masjid Istiqlal, dan saya diutus untuk mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama hadir di dalam forum tersebut. Dan seperti biasa, karena saya sendiri sebetulnya sudah sangat lama ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan interfaith dialog sejak tahun 90-an. Dan saya melihat bahwa tradisi atau model dialog yang dikembangkan dalam forum-forum semacam itu tidak berubah sejak tahun 90-an sampai dengan ya pertengahan dekade kedua abad ke-21 ini. Yaitu bahwa di dalam forum-forum tersebut selalu para tokoh agama dari berbagai agama yang berbeda-beda itu memberi uraian tentang keindahan ajaran dari agama masing-masing. Termasuk tokoh-tokoh Islam, bicara tentang keindahan ajaran agama Islam, ya, yang menjunjung tinggi kasih sayang, menjunjung tinggi toleransi kepada mereka yang berbeda dan seterusnya. Sebagaimana halnya para tokoh-tokoh agama dari agama-agama lain. Dan saya, ya karena saya sendiri memang pada waktu itu sudah sampai pada satu kesimpulan tertentu sebagai hasil dari studi yang saya lakukan. Ketika saya diberi kesempatan untuk bicara pada waktu itu, saya sampaikan, sudah berapa lama kita melakukan kegiatan seperti ini? How long have we been doing all this? Dan apa hasilnya? Apakah keadaan menjadi lebih baik? Saya bilang nyatanya tidak. Bahkan keadaan semakin memburuk. Tahun 90-an itu tidak ada terorisme global yang begitu aktif seperti dekade pertama dan kedua abad ke-21. Nah, itu artinya bahwa, jadi saya bilang tidak ada makna lain dari hal ini selain bahwa kita melakukannya dengan cara yang salah.
kita perlu cara lain untuk melakukan dialog antar agama ini. Kita tidak bisa lagi bicara tentang elemen-elemen yang enak didengar saja dari ajaran-ajaran agama itu, tapi juga kita harus lebih jujur di dalam mengelaborasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah dari elemen-elemen ajaran agama itu sendiri. Nah, hal ini yang kemudian menjadi salah satu fokus dari aktivisme saya, dan alhamdulillah saya berhasil mendorong ini untuk menjadi kebijakan kelembagaan dari Nahdlatul Ulama hingga sekarang. Nanti akan saya ceritakan. Tapi sebelum itu, saya ingin sampaikan satu analisis kenapa wacana tentang moderasi Islam atau moderasi beragama itu tidak efektif di dalam menekan kecenderungan kekerasan, kecenderungan ekstremisme, bahkan teror, dalam menekan radikalisme dan sebagainya. Dari studi yang saya lakukan selama ini, saya melihat ada dua faktor yang paling utama sebagai penyebab dari inactivity dari wacana moderasi Islam ini. Yang pertama adalah bahwa wacana tentang sistem nilai Islam itu sendiri sebetulnya begitu kompleks dan mengadres berbagai macam keadaan dan problem yang dihadapi oleh umat manusia, khususnya umat Islam, dari waktu ke waktu sepanjang sejarah. Maka di dalam sistem nilai Islam itu sendiri juga terdapat elemen-elemen yang terkait dengan konflik, yang juga mendorong umat Islam misalnya untuk tidak menghindari konflik ketika memang konflik itu niscaya. Dan di dalam sejarah Islam, sepanjang sejarah Islam itu sendiri, ada momentum-momentum konflik besar dan mobilisasi besar terhadap umat Islam untuk engage ke dalam konflik, kekerasan, perang-perang, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi sepanjang sejarahnya. Jadi ada elemen-elemen di dalam sistem nilai Islam yang memang mendorong konflik. Di samping memang ada elemen-elemen yang mendorong perdamaian, mendorong kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan sebagainya. Nah, kalau kemudian yang dibicarakan hanya elemen-elemen yang favorable saja, elemen-elemen yang lebih disukai, yang terkait perdamaian dan toleransi saja, sementara elemen-elemen yang terkait konflik tidak dibicarakan, tidak ada diskusi tentang elemen-elemen nilai yang mendorong konflik itu, ya orang masih akan tetap dalam keadaan-keadaan tertentu mencari rujukan kepada pembenaran-pembenaran kekerasan dan konflik. Dan itu terjadi di mana-mana. Itu yang namanya Al-Qaeda, mereka ini membangun ideologinya juga berdasarkan elemen-elemen dalam sistem nilai Islam. Mereka pakai ayat-ayat Quran, pakai hadis, dan lain-lain. ISIS itu juga sama, pakai dalil-dalil Quran, hadis, pendapat para ulama yang otoritatif, dan lain sebagainya. Karena memang ada
elemen-elemen dalam sistem nilai Islam yang mendorong konflik. Nah, ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah bahwa komunitas Islam di mana-mana sampai sekarang ya, masih potensial mengalami exposure hubungan yang problematis dengan kelompok-kelompok identitas lainnya. Seperti yang sekarang terjadi misalnya di Palestina, antara kelompok Arab Muslim dengan Yahudi Israel. Ini bukan hanya soal bukan hanya soal politik nasional masing-masing, ya. Tapi di dalamnya ada soal identitas. Ada identitas Yahudi melawan identitas Arab, ya, yang di dalamnya ada sebagian besar Muslim. Begitu juga misalnya yang terjadi di India hari ini. Ada ketegangan luar biasa antara mayoritas kelompok identitas Hindu yang melakukan persekusi terhadap kelompok-kelompok identitas minoritas di India, apakah itu Islam ataupun Kristen. Jadi ada masalah-masalah begini, ada exposure yang sebetulnya merupakan masalah berkelanjutan sejak waktu yang sangat lama di dalam sejarah. Konflik antara Arab dengan Yahudi ini bukan baru tahun 1948 saja terpicu. Sebelumnya sudah ada latar belakang yang jauh sekali ke belakang. Sebagaimana hubungan antara kelompok Yahudi dan kelompok-kelompok Kristen kulit putih di Eropa dan Amerika Utara. Ada latar belakang sejarah yang jauh sekali. Dan semuanya diwariskan dari waktu ke waktu sampai sekarang. Nah, di satu sisi kita menghadapi masalah tentang bagaimana memutus kesinambungan konflik identitas yang sudah diwariskan sekian lama, berabad-abad, satu sisi. Di sisi lain kita juga menghadapi masalah ketika kemudian seringkali ada tema konflik yang sebetulnya tidak berakar pada agama, ya. Tapi kemudian karena ada pertarungan antar kelompok dan ada satu kelompok kemudian memanfaatkan agama sebagai senjata di dalam berkonflik menghadapi kelompok yang lain. Akar masalahnya bukan masalah agama, tapi untuk menghimpun kekuatan di dalam menghadapi lawan, seringkali ada kelompok yang memperalat agama. Jadi agama itu dijadikan senjata. Sehingga kemudian seringkali juga lalu sejumlah artikulasi keagamaan diklaim sebagai bagian dari nilai-nilai ajaran agama itu. Ya, Bapak-bapak Ibu semua akrab dengan pilihan gubernur DKI tahun 2017. Ini urusannya kan bukan agama, ini urusan jadi gubernur saja. Gitu. Yang di Indonesia ini semua orang boleh. Tapi tiba-tiba dijadikan persaingan antar kelompok agama. Dan dikutip ayat-ayat Quran untuk
menjustifikasi mobilisasi itu. Seperti Al-Maidah 51 itu, terkenal sekali sekarang. Saya kira semua mungkin hafal semua ini Al-Maidah 51 gara-gara Pilgub DKI itu. Ya sebetulnya kalau dilihat dari wacana akademiknya, wacana akademik tentang ayat itu, tentang tafsir atas ayat itu, ini tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi teks dari ayat itu kemudian dijadikan senjata mobilisasi, alat mobilisasi untuk melawan pihak yang berseberangan. Dan ini terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja. Sebetulnya yang dilakukan oleh ISIS misalnya, itu hal yang sama. Ketika mereka mengalami tekanan politik dan militer, ya bayangkan itu, Irak itu sebetulnya ya kita akui, semua orang tahu Saddam Hussein itu diktator, ya. Tapi kan kurang lebih kehidupan berjalan kurang lebih normal. Ya paling-paling ya kayak Orde Baru dulu lah, walaupun mungkin lebih kurang sedikit Saddam Hussein ini. Tapi kehidupan normal. Tiba-tiba diinvasi dan semuanya runtuh. Masyarakat jadi kacau balau. Ya. Sehingga muncul kelompok-kelompok yang kemudian ingin melakukan perlawanan terhadap kekuatan yang menginvasi itu, dan menjadikan Islam sebagai senjata konsolidasi. Jadi ada konteks-konteks sosial politik yang potensial memicu diperalatnya identitas agama sebagai senjata di dalam konflik antar kelompok, di dalam konflik antar kepentingan. Ini muncul dari waktu ke waktu. Nah, tema ini sebetulnya tema yang kuno sekali. Tema tentang konflik antar identitas agama ini. Ya kita harus lihat juga bahwa sebetulnya dalam sejarah Islam sendiri sejak awal ini dipenuhi narasi tentang konflik antara kelompok Muslim atau kelompok mukmin dengan kelompok non-Muslim. Perang di Jazirah Arab ini lepas dari analisis tentang sebab musababnya. Ya. Lepas dari analisis tentang sebab musababnya. Karena kalau kita bicara tentang analisis sebab musabab, ya orang bisa melihat ini sebagai justifikasi lah, sebagai apa namanya apologi dan lain sebagainya. Tapi lepas dari semua itu, jelas faktanya sejak masa yang sangat awal sudah terjadi konflik antara kelompok Muslim dengan kelompok non-Muslim di Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW harus berhijrah dari Makkah ke Madinah karena konflik itu. Dan kemudian pertempuran terjadi dengan berbagai kabilah Arab yang lain, ya karena itu. Karena konflik antar identitas ini. Sebelum kemudian, setelah sekitar 23 tahun kerasulan, seluruh Jazirah Arab berhasil ditundukkan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Tapi konflik. Dan sesudah itu konflik berlanjut. Dan seterusnya. Sampai akhir. Sampai sekurang-kurangnya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu kan konflik antara Islamic Imperium melawan Christian Europe pada dasarnya.
Konflik agama juga temanya itu. Jadi antara Imperium Turki Utsmani melawan kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Demikian juga misalnya kerajaan Mughal di India yang berhasil menaklukkan hampir seluruh anak benua India itu juga sejarahnya adalah sejarah konflik yang tidak berkeputusan dan lain sebagainya. Nah sehingga sebetulnya selama lebih dari 13 abad ya, telah terbentuk mindset konflik atas nama kelompok identitas Muslim menghadapi kelompok identitas non-Muslim. Kalau sejarah ini terjadi terus-menerus selama 13 abad lebih, bisa dimaklumi kalau mindsetnya memang seperti itu. Nah, tapi kemudian sejarah menemui momentum yang luar biasa dengan dua perang besar, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, yang kemudian melahirkan konstruksi-konstruksi sosial politik yang baru, yang belum pernah dikenal sebelumnya. Yang pertama adalah bahwa di kalangan komunitas-komunitas Muslim secara global diperkenalkan konstruksi negara yang baru, yang unprecedented sebetulnya. Belum pernah ada sebelumnya. Yaitu apa? Konstruksi negara bangsa. Itu negara-negara yang pernah ada di dalam sejarah Islam, negara-negara Islam yang pernah ada dalam sejarah, itu semuanya didasarkan pada asumsi memperjuangkan satu sistem sosial politik Islam sebagai sistem universal. Semuanya. Apakah itu Turki Utsmani, sejak awal mulai dari negara Madinah, yang kemudian diteruskan oleh dinasti Umayyah, diteruskan oleh dinasti Abbasiyah, yang walaupun pada waktu itu, selama dinasti Umayyah ini kan masih tunggal ini, sistem sosial politiknya. Tapi masuk dinasti Abbasiyah sudah terpecah. Ada dinasti Abbasiyah di Baghdad, ada Bani Ahmar di Andalusia, di Cordoba. Itu pun masing-masing masih mengasumsikan kerajaan masing-masing itu sebagai basis perjuangan untuk membangun sistem sosial politik universal atas dasar Islam. Begitu juga ketika lahir kerajaan Moghul atau Mughal di India, sama asumsinya. Timbuktu di Afrika Barat, asumsinya sama. Bahwa ini adalah negara agama. Negara agama. Nah, pada akhir pasca Perang Dunia Kedua muncul inisiatif-inisiatif baru. Sebetulnya sudah dimulai sebelumnya. Kita tahu bahwa tahun 1924 itu Mustafa Kemal Atatürk mengumumkan bubarnya Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani dinyatakan bubar, digantikan dengan Republik Turki. Ini sudah negara bangsa ini. Negara yang lahir kemudian, ya, atau yang sekurun lahirnya dengan masa itu, misalnya Saudi Arabia tahun 1923 dinyatakan sebagai kerajaan atas dasar kekuasaan klan dan tidak lagi secara eksplisit menyebut dirinya sebagai teokrasi. Karena kerajaan Saudi itu sejak awal disebut sebagai Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Tidak ada Islamnya itu.
kerajaan Arab Saudi, bukan kerajaan Islam lagi sudah. Nah ini konstruksi yang baru. Nah lebih-lebih belakangan kemudian lahir negara-negara baru. Termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan sebagai negara bangsa. Bukan negara agama, tapi negara bangsa berdasarkan konstitusi. Negara-negara yang lahir kemudian juga sama, Mesir tahun 1952 kalau tidak salah, ini dinyatakan sebagai Republik Mesir. Republik Arab Mesir, ini agak aneh lagi juga. Sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya cukup menarik. Karena Mesir kemudian diklaim sebagai Arab. Karena memang telah mengalami Arabisasi total Mesir itu. Negara Republik Arab Mesir. Dan seterusnya. Jadi ada konstruksi sosial politik baru, konstruksi bentuk negara baru yang tidak ada presiden di dalam dunia Islam, yaitu negara bangsa yang bukan teokrasi, bukan negara agama. Sampai sekarang kita masih melihat sebetulnya beberapa negara di dunia Islam ini masih beroperasi sebagai teokrasi atau setengah teokrasi. Saudi Arabia itu sebenarnya praktis, dia beroperasi sebagai teokrasi, walaupun basis kekuasaannya adalah klan, dinasti Saud. Maroko misalnya itu juga sama. Praktis sebetulnya beroperasi sebagai teokrasi. Juga beberapa negara yang lain. Atau setengah teokrasi seperti Mesir. Mesir itu bukan negara agama, tapi di sana ada kalangan ulama yang kemudian diadopsi ke dalam struktur politik. Makanya Grand Imam Azhar itu lalu punya kedudukan protokol setara atau setingkat Perdana Menteri. Sehingga ketika hadir di sini kemarin ribetnya itu kayak tamu presiden gitu. Kayak tamu Perdana Menteri. Ya, karena apa? Setengah teokrasi, bukan teokrasi tapi setengah teokrasi. Ada sejumlah hal terutama menyangkut Islam yang otoritasnya, wewenang politiknya diberikan kepada Grand Imam ini. Ya. Tetapi secara umum konstruksi negara bangsa ini sudah diterima secara luas di seluruh dunia termasuk di dunia Islam. Ya, nah masalahnya kemudian ada kesenjangan. Pertama kesenjangan wacana. Sejauh mana sistem nilai Islam menerima konstruksi negara bangsa ini? Apakah sudah ada di dalam sistem nilai Islam itu satu wawasan yang komplit, yang sufficient, yang memadai untuk menerima konstruksi negara bangsa ini. Ini yang pertama. Dulu sebetulnya para ulama kita di Indonesia ini sudah membuat pilihan yang berani sekali dengan melegitimasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai negara bangsa. Bahkan menyatakan bahwa negara ini layak dibela dengan perang sabil. Makanya ada resolusi jihad itu. Ketika sekutu mendarat di India, kemudian ada elemen nikah di dalamnya yang ingin mengambil alih kembali kekuasaan politik atas Indonesia ini, disuruhkan oleh para ulama, oleh Kiai Hasyim Asy'ari waktu itu, untuk membangkitkan perang sabil. Perang sabil itu perang fisabilillah itu. Perang atas nama agama, yang kalau mati itu mati syahid.
Untuk apa? Membela negara kesatuan Republik Indonesia yang negara bangsa, bukan negara agama. Ini sebetulnya ini sangat menarik. Ini revolusioner sekali. Ini negara bangsa, bukan negara agama, tapi harus dibela, layak dibela dengan perang agama, jihad fisabilillah. Nah, tapi masalahnya kemudian wacana keagamaan untuk mendukung keberadaan, melegitimasi keberadaan negara bangsa itu sendiri, ini belum komplit, belum selesai sampai sekarang. Belum selesai. Bagaimana posisi negara bangsa ini di dalam sistem nilai Islam? Itu belum selesai. Kenapa? Karena unprecedented. Selama 13 abad keberadaan Islam dalam sejarah tidak pernah dibicarakan karena tidak dikenal konstruksi negara bangsa ini. Selama 13 abad itu yang namanya negara ya negara agama, nggak ada yang lain. Nah sehingga negara bangsa ini sesuatu yang sama sekali baru, dan wacana tentang itu, wacana keagamaan tentang itu belum selesai. Begitu juga tentang konstitusi. Konstitusi itu barang sama sekali baru. Dan tidak pernah dikenal. Ya memangnya ada konstitusi Turki Utsmani kan tidak pernah ada. Konstitusi Daulah Utsmaniyah enggak ada. Konstitusi barang sama sekali baru, tidak pernah dikenal sebelumnya. Nah, maka Bapak sekalian ya, untuk memotong alur ini supaya lebih pendek, alur nalar ini supaya lebih pendek. Kenyataannya memang ada ketegangan yang belum selesai antara wawasan keagamaan, dalam hal ini wawasan keislaman, dengan wawasan konstitusi. Tahun sekitar awal 90-an, itu Gus Dur memberi saya fotokopi makalah beliau untuk satu seminar internasional di Thailand tentang konstitusionalisme. Waktu itu. Dan di situ beliau ulas bagaimana ketegangan ini terjadi. Kita tahu konstituante itu waktu itu ketika mereka mendiskusikan dasar negara yang baru, konstitusi yang baru untuk Indonesia ini, yang sangat kuat di situ adalah tuntutan untuk membentuk konstitusi negara Islam. Sejak awal Piagam Jakarta itu diwarnai oleh aspirasi untuk memberikan kedudukan khusus istimewa kepada Islam di dalam konstruksi negara ini. Maka rumusan Pancasilanya kan pada bulannya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu memberikan kedudukan khusus. Seolah-olah pemeluk Kristen tidak wajib menjalankan syariatnya Kristen gitu. Seolah-olah gitu. Pemeluk agama lain tidak berkewajiban menjalankan agamanya masing-masing, seolah-olah begitu. Ini sekedar memberi ekspresi tentang keistimewaan Islam di dalam ini yang kemudian harus melalui negosiasi yang cukup ketat sehingga akhirnya dihapus 7 kata itu. Karena kita mau semuanya setara. Tidak ada yang diistimewakan. Tapi dalam konstituante jelas sekali tuntutan untuk membentuk negara Islam itu kuat sekali. Kuat sekali sehingga tidak terselesaikan.
Sampai akhirnya Bung Karno mengeluarkan dekret 59 untuk kembali ke UUD 45. Ketegangan itu sudah ada sejak awal. Dan sampai sekarang itu masih menjadi semacam semacam impuls yang nyaris naluriah. Ketika negara atau pemerintah nasional berkurang koherensinya, berkurang kekuatannya, itu sering muncul di bawah itu kecenderungan lagi-lagi impuls untuk menaikkan simbol-simbol identitas ke dalam konstruksi sosial politiknya. Kita tahu pada waktu reformasi itu, saya ingat dulu ada dibentuk panitia persiapan penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan. Kemudian setelah kita sepakati otonomi daerah, ada daerah-daerah yang tiba-tiba membuat perda-perda syariat. Ketika masalah GAM, kita capai kesepakatannya, mereka minta kekhususan dalam pelaksanaan syariat sampai sekarang, sehingga punya konon sendiri. Ini masalah serius loh ini, fundamental ini. Bagaimana mungkin di dalam satu negara ada dua sistem hukum? Ada hukum yang berlaku khusus untuk satu daerah, ini persoalan besar yang saya kira Lemhanas harus diskusi ini, gimana ini mendudukkan perkaranya ini. Jadi sampai sekarang masih. Nah maka kemudian kami di dalam Nahdlatul Ulama ini, kami sekarang mulai membangun wacana tentang bagaimana mendudukkan konstruksi-konstruksi sosial politik baru ini ke dalam keseluruhan sistem nilai Islam secara secara pas gitu. Supaya pertama kita tidak mengingkari masalah yang memang ada. Kedua, kita tidak kita itu maksud saya umat Islam ini supaya tidak bermuka dua. Kalau ngomong di luar toleransi, kasih sayang gitu, tapi ngomong di dalam kita harus melawan kafir misalnya. Ini bermuka dua. Karena apa? Wacana belum selesai. Nah ini harus diselesaikan. Itu sebabnya kami membangun sekarang wacana tentang apa yang kami sebut fikih peradaban. Yang asumsinya adalah bahwa peradaban ini berubah. Ada peradaban baru yang unprecedented, yang tidak ada presiden sebelumnya, yang harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh berdasarkan perspektif syariat Islam secara adil. Jadi tidak asal aura-auran, yang penting Islam lawan kafir, tidak boleh begitu. Tapi harus betul-betul didudukkan secara adil untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Nah, ini yang harus didudukkan. Sehingga misalnya sekarang, kalau dulu dunia itu memang merupakan rimba pertarungan antar identitas, dulu itu, sejak zaman kuno, ribuan tahun dunia ini rimba pertarungan antar identitas. Sudah ada sekian etnik yang punah karena tumpas oleh konflik identitas, ditumpas sampai ke akar-akarnya. Itu ribuan tahun biasa, udah praktek yang biasa dan memang menjadi konstruksi peradaban. Bahwa siapa yang kuat, ya dia boleh menyerbu yang lemah kapan saja, di mana saja. Makanya misalnya konsep tentang perbatasan definitif bagi satu negara itu baru ada sesudah Perang Dunia Kedua, sebelumnya nggak ada. Sebelumnya ya pokoknya bertetangga itu
namanya perbatasan itu sejauh jangkauan kekuatan militer dari negara yang bersangkutan. Kita lihat sejarahnya. Tidak ada perbatasan definitif yang permanen, nggak ada. Sampai sesudah Perang Dunia Kedua. Itu dulu begitu. Nah sekarang, sesudah Perang Dunia Kedua ada konsensus internasional yang kemudian kita kenal sebagai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang di situ ada sejumlah nilai baru yang fundamental sekali. Yang pertama adalah kesetaraan martabat di antara sesama umat manusia, equal dignity. Ini sama sekali baru, tidak dikenal sebelumnya. Ya Bapak Ibu, ini kita tidak akan sadar kalau kita tidak baca sungguh-sungguh sejarah. Kita sekarang merasa aneh, masa iya ada orang yang merasa martabatnya lebih tinggi. Nyatanya dulu begitu. Makanya dulu itu perbudakan itu masih dianggap normal. Ribuan tahun. Dianggap normal. Diskriminasi itu normal. Bahkan di dalam sistem nilai Islam, itu ada waktunya mapan nilai-nilai yang mengharuskan diskriminasi. Memang ada. Kenapa? Karena konstruksi peradaban sekian lama memang seperti itu. Bukan hanya di kalangan Islam, tapi juga di semua kalangan, di semua lingkungan etnik dan budaya. Saya kira Bapak Ibu akrab sekali dengan sejarah bagaimana dulu orang pribumi menjadi warga negara kelas 3 di tanah air sendiri. Karena yang paling tinggi itu kulit putih Eropa, kemudian kelas 2 itu Asia Timur asing, ya, orang Arab dan Tionghoa. Nah, baru pribumi kelas 3. Dan kita tahu di kantor-kantor gubernemen waktu itu ada tulisan anjing dan inlander dilarang masuk. Ini tidak ada kesetaraan martabat. Ini sesuatu yang baru sama sekali. Itu yang pertama, dan itu baru dimungkinkan karena konsensus internasional ini, bahwa prinsip pergaulan umat manusia adalah equal dignity. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah prinsip tentang perbatasan negara. Sehingga setiap negara berdaulat punya perbatasan dan tidak boleh diintervensi oleh negara yang lain. Nah ini paling tidak dua komponen paling penting menurut saya, di samping komponen-komponen yang lain. Kemudian dibentuk organisasi PBB, dan organisasi PBB kemudian melahirkan resolusi yang disebut sebagai Universal Declaration of Human Rights, tahun 1948. Ini konsensus internasional basisnya, kesepakatan antar etnik, kesepakatan antar identitas. Nah ini yang harus didudukkan. Sejauh mana yang diterima oleh agama. Itu yang kita kembangkan di dalam NU. Apakah ini sah menurut agama, konsensus ini? Ya, sebagai perjanjian. Kalau sah berarti mengikat, dan seterusnya. Ini yang menurut kami di dalam NU, ini penting untuk dikembangkan dalam rangka melengkapi wacana tentang keharusan kita membangun peradaban yang damai, yang stabil, yang aman untuk keseluruhan kehidupan umat manusia secara global. Dan masih banyak masalah di situ, karena yang namanya konsensus itu konsensus tentang visi yang tidak otomatis langsung bisa diterapkan. Penggagas UDHR tahun 48 terutama adalah Amerika Serikat. Penggagas UDHR itu. Yang isinya adalah bahwa setiap manusia
setara dalam hak dan martabatnya. Semuanya setara, tidak boleh dibedakan. Tapi di Amerika sendiri, diskriminasi rasial itu masih berjalan secara hukum. Nah, ini bukan cuma budaya, hukum. Ada hukum yang hukum resmi, undang-undang di Amerika ini yang melarang orang kulit hitam duduk bersebelahan dengan orang kulit putih di kendaraan-kendaraan umum. Jadi ada hukum segregasi masih di Amerika. Orang kulit hitam baru boleh ikut nyoblos di Amerika itu baru sekitar mungkin tahun 60-an. Padahal orang Amerika juga yang menginisiasi mendorong lahirnya UDHR. Nah, tahun 90 itu ada konferensi OKI di Mesir, di Kairo. Yang kemudian melahirkan apa yang disebut Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Cairo Declaration on Human Rights in Islam. CDHRI. Tahun 90. Boleh silakan nanti browsing, dicari dan dibaca isinya. Yang saya tangkap baca isi, di situ ada tuduhan, di situ ada artikulasi menolak UDHR. Pada dasarnya artikulasi menolak UDHR. Alasannya apa? Alasannya karena di deklarasi Kairo itu menuduh bahwa UDHR itu gagasan yang lahir dari tradisi Yudeo-Kristen. Bahwa kesetaraan hak dan martabat antara sama umat manusia itu adalah tradisi campuran Kristen dan Yahudi. Salah satu tuduhannya itu. Nah ini sebetulnya untuk sekedar menutupi impuls ya konflik identitas atas nama Islam. Kenapa? Karena tidak benar bahwa UDHR itu dari tradisi Yudeo-Kristen, itu tidak benar sama sekali. Tidak ada sebelumnya tradisi kesetaraan hak dan martabat di antara sesama manusia, baik dalam agama Kristen maupun Yahudi. Tidak ada. Kristen di Amerika masih mendiskriminasi orang kulit hitam. Kristen di Eropa masih mendiskriminasi orang Yahudi. Orang Yahudi masih menganggap dirinya lebih mulia di antara seluruh umat manusia, tapi bukan dari itu. Ini gagasan yang baru yang didasarkan pada satu wawasan filosofis untuk membangun konstruksi peradaban baru yang lebih damai, lebih stabil, lebih aman. Dari satu konstruksi yang lebih damai itu artinya yang bisa mencegah konflik. Mencegah konflik itu tidak ada cara lain selain dengan menegakkan keadilan untuk semua. Selama masih ada ketidakadilan pada sebagian kelompok di antara yang lain, tidak mungkin konflik bisa dicegah. Pasti akan melawan. Tidak ada manusia ditindas tidak melawan. Pada akhirnya pasti melawan. Ini sebetulnya wawasannya. Nah ini hal-hal sekali lagi adalah wawasan yang baru sama sekali yang kemudian ditawarkan dan diterima sebagai konsensus internasional. Nah sekarang tinggal bagaimana kita menyelesaikan bangunan wawasan keagamaan yang bisa mendudukkan ini secara baik, mendudukkan konstruksi baru ini secara baik dalam sistem nilai agama itu, sehingga ke depan orang udah tidak bisa lagi beralasan
untuk menolak konstruksi ini. Ini sudah jadi kesepakatan. Di Indonesia ini misalnya, UUD 45 itu sudah jadi konsensus. Nggak ada alasan untuk melawan. Nggak boleh lalu menggalang perjuangan untuk mengganti konstitusi dengan syariat Islam misalnya. Nggak boleh, kita sudah janji kok. Itu misalnya. Dan di dalam jadi di dalam wawasan keislaman itu ada namanya fikih. Jadi fikih itu semacam jurisprudensi dan ada kaidah-kaidahnya. Ya. Dan ada kaidah dan diambil dari hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menyatakan an-nas ala syurutihim, al-mu'minun ala syurutihim. Orang-orang itu terikat pada perjanjian yang dibuatnya sendiri. Karena kita sudah bikin perjanjian, sudah kita terikat. Itu Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat sudah berangkat dari Madinah untuk berumroh. Ketika sampai di Hudaybiyah, Rasulullah sudah mengajak semuanya untuk bermikot dan berikhram. Untuk melakukan ikhram, sehingga berganti pakaian ikhram. Sudah niat umroh. Ketika kemudian datang utusan dari Makkah minta supaya umrohnya ditunda. Apapun alasannya, somehow Rasulullah Muhammad SAW menerima perjanjian itu, baik, saya setuju umroh ditunda. Umroh itu aslinya, nilai aslinya, kalau sudah niat, ya, itu tidak boleh berhenti sebelum selesai. Aslinya itu. Jadi kalau sudah niat pakai ihram, itu harus diteruskan sampai tawaf sa'i selesai, potong rambut, baru boleh berhenti. Tidak boleh berhenti tengah jalan gitu, misalnya sudah tawaf, dapat satu putaran, waduh capek nggak jadi ya gitu. Tidak boleh, harusnya itu. Nah ini sudah niat umroh, harusnya sampai selesai, tapi karena ada perjanjian menunda umroh, akhirnya dibatalkan. Kanjeng Nabi mengajak, ya sudah sekarang tahallul, kita sudah janji enggak. Itu karena terikat pada perjanjian. Nah ini salah satu yang kami pikirkan sebagai landasan untuk membangun wacana keagamaan yang memadai di dalam memelihara konstruksi peradaban yang damai dan aman. Nah masih belum selesai juga, ya. Masih banyak yang harus dikerjakan. Tempo hari itu tahun 2022, maaf 2023, ya, Februari 2023, ketika kita memperingati 1 abad NU, kita gelar muktamar internasional yang tentang ini, dan masalahnya banyak. Para ulama internasional itu menyampaikan banyak masalah, tapi sudah sampai pada kesimpulan bahwa piagam PBB sebagai konsensus yang merupakan perjanjian di antara umat manusia itu sah. Nah, tapi di dalamnya masih ada banyak sekali masalah yang harus dibicarakan. Nah, tapi pada dasarnya sebetulnya kalau kita ingin menemukan jalan keluar yang tuntas dari masalah ketegangan antara agama dengan konstruksi sosial politik modern, maka kita harus bicarakan juga semua elemen-elemen terkait dengan sistem nilai agama ini. Karena konstruksi sosial politik yang kita punya hari ini adalah konstruksi yang sama sekali baru, yang tidak ada preseden sebelumnya. Tapi secara filosofis, ya, secara rasional, kita bisa melihat bahwa ini satu-satunya konstruksi kesetaraan, martabat, dan hak ini satu-satunya. Kalau enggak pakai ini, ya kita perang terus selama-lamanya. Maka kalau sudah ada kesepakatan ini, ya mari kita pertahankan demi kemaslahatan peradaban seluruh umat manusia. Saya kira demikian sebagai sekedar
ya lontaran gagasan dari saya. Silahkan kalau ada dialog selanjutnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.